memberikan materi struktur aljabar. Struktur aljabar, struktur yang teori yang mempelajari tentang struktur, bukan mempelajari tentang objeknya, tapi kita mempelajari tentang strukturnya, atau biasanya lebih kita mempelajari tentang operasinya, guys. That's it, the structure aljabar ya. Kalian pernah dengar ini nggak? Kalau dalam kalian yang bagi yang kalian beragama Islam itu ada fikih, ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih. Nah, struktur aljabar nih ibaratnya kayak ilmu usul fikih itu ya. Jadi kaidah-kaidah yang menghasilkan nanti ilmu-ilmu fikih. Untuk menghasilkan itu ada namanya ilmu cara memasaknya itu usul fikih. Nah, memasak karena itu biasanya kalau orang mau berijtihad itu salah satu ilmu yang tidak bisa ditinggalkan adalah usul fikih. Itu penting, guys. Jadi kalau kalian mau jadi seorang mutabi, apalagi seorang mujtahid, itu kalian harus menguasai usul fikih gitu ya. Nah, persis kayak ini ya, kalau kalian mau meningkat statusnya dari matematikawan itu sebagai user menjadi seorang yang profesional, Anda harus belajar struktur aljabar. Seperti itu ya, langsung saja 1, 2, 3, 4. Definisi 16 diberikan himpunan tak kosong G. Operasi identitas kiri G adalah ini. Identitas kiri guys adalah operasi ini dari G ke G lagi dengan rumus ini AL. Apa ya ini yang Mama nggak paham nih, bacanya apa ini ya? Kalau kalian tahu guys, komen di bawah guys. Apa ini ya? L apa ya? Dibilang L-nya juga bukan ya. A, B. Nah, mungkin begitu aja kali ya. Karena Mama nggak tahu cara bacanya ya. Hurufnya huruf apa juga ini nggak tahu ya. Pokoknya A operasi B itu hasilnya selalu A ya. Selalu yang di kiri itu yang namanya identitas kiri guys. Kemudian ada yang namanya identitas kanan juga, kalau hasilnya selalu bagian kanan gitu ya. Ini operasi berat sebelah ini ya. Pokoknya yang bagian kiri selalu dimenangkan gitu. Bagian kiri selalu dimenangkan. Kalau yang di ini beda lagi nih, bagian kanan selalu menang. Ini kayak orang ini ya, fanatik. Orang fanatik. Pokoknya kalau terserah lah dia melawan siapa. Yang penting kalau mereka itu partai gua, wah mereka harus dibela. Fanatik nggak tuh? Nah itu kira-kira seperti itu guys. Pokoknya dia bagian kanan harus selalu menang. Nah itu operasi identitas kanan. Jadi identitas nih, memfanatikkan identitas, wah gitu ya. Pokoknya identitas harus di atas. Kira-kira seperti itu guys. Itu jokes saja guys ya, off the record, and I don't mean to influence. I mean to make something that disturb or some kind of a party. I mean some team or a group, some kind of a group. I don't mean to disturb by my words previously ya. Nah, gitu ya. Nggak tahu tuh kalian nggak paham, biar aja. Mamang juga nggak terlalu paham ya. Mamang juga langsung saja nih, ada teorema untuk setiap himpunan tak kosong G selalu bisa dibentuk operasi biner. Apapun himpunan tak kosongnya, selalu kita bisa bentuk suatu operasi binernya. Yaitu apa? Yang ini tadi, contohnya identitas kiri ini, operasi biner ini. Atau kalau enggak identitas nggak bisa sih. Kalau identitas nggak bisa. Ya, yang jelas identitas kiri gitu ya. Coba ini biar aja deh. Definisi 19. Jadi adanya identitas kiri sama identitas kanan ini adalah sebagai bukti konkret dari teorema 1.8 bahwa untuk setiap himpunan tak kosong selalu bisa dibentuk operasi biner, suatu operasi biner guys, minimal 1, minimal 2 yaitu kiri sama kanan ya. Nah, gitu. Suatu himpunan tak kosong G dengan operasi biner segitiga atau delta ya, dilambangkan dengan G delta, disebut semi group jika operasi yang dipasangkan dengan G tersebut adalah operasi yang asosiatif. Nah, maka pasangan dari himpunannya ini dengan operasinya ini kalau kita pasangkan maka itu disebut semi group ya. Nah, jadi kalau Mamang bilang ada semi group,
berarti ada himpunan, ada operasi yang asosiatif. Nah, itu namanya semigrup. Suatu semigrup disebut monoid apabila mempunyai elemen identitas. Nah, jika ini ya, jadi monoid berarti dia yang pertama ada dua berarti untuk monoid. Operasinya harus asosiatif agar dia semigrup. Yang kedua, operasinya harus mempunyai elemen identitas. Nah, dua ya. Dua. Aduh. Oke. Bisa ya, bisa dipahami ya. Oke, perlahan saja guys. Kalian harus membiasakan diri karena ini adalah belajar abstraksi matematika. Nah, itu namanya juga dulu guys, namanya aljabar abstrak gitu, bukan struktur aljabar gitu dulu ya. Tapi Mamang kurang suka dengan kata-kata abstrak itu yang makin bikin pusing nih. Jadi Mamang lebih suka yang lebih membumi saja kan istilahnya, yaitu struktur aljabar gitu ya. Oke, masih ada ini ya. Oke, kemudian nah grup adalah monoid, kemudian ada lagi grup istilahnya ya. Jadi tadi apa? Semigrup. Kalau semigrup operasinya asosiatif. Kalau monoid dia asosiatif sama adanya identitas. Kemudian ada grup adalah monoid yang setiap elemennya mempunyai invers. Jadi gimana? Operasinya harus binar yang pertama. Kemudian asosiatif. Kemudian ada identitas, ada invers. 4 syarat untuk grup, guys. Ya, binar, operasinya harus binar. Ada asosiatif, ada identitas, ada invers. Contoh, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan adalah grup. Atau himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan adalah grup juga. GLRN gak usah deh, kalian terlalu ini pusing ya. Ini adalah general linear interpretable ya, operasi ini ya. Nah, ini pusing nih, gak usah, ini contoh aja, kita nggak bahas ini. MNR himpunan seluruh matriks N kali N terhadap operasi penjumlahan matriks adalah grup. Nah, ya kan? Coba kan misalnya A plus B plus C plus D gitu ya. Oh iya, kita belum membuktikan nih, kita harus belajar membuktikan ya guys. Kita belajar membuktikan, kita ingin membuktikan bahwa ini berlaku gitu ya. Oke, yang pertama dulu bukti. Akan dibuktikan yang pertama adalah operasinya binar. Ya, jadi yang pertama dulu diambil sebarang. Waduh, MNR sih, kalau MNR memang abstrak banget guys. MNR itu mungkin untuk yang 2x2 aja ya, kita buktikan ya, contoh ya, untuk contoh sederhana ini memang ganti deh ya, tidak masalah sih sebenarnya, cuman memang biar kalian itu gampang memahaminya gitu ya. Nah, jadi ambil sebarang A sama dengan, atau gini aja udah, langsung aja ke matriksnya ya. A, B, C, D, matriks 2x2 guys. Ingat ya, kalau membuktikan harus pakai huruf ya, jangan pakai angka. Lagian di sini angka apa juga nih? Gak ada angka-angkaan, kita nggak bicara angka kok. Nah, A, B, C, D. Salah. Kita mau buktikan apa? Oh, tertutup ya. D, E, F, G. Lalu langsung saja nih. H, I, J, K. Anggota M2 R. Langsung aja ya. Berlaku A, B, C, D segitiga ya. Ini boleh sih, kalau contoh ya boleh saja nih langsung ditulis dengan tanda tambahnya, nggak masalah karena ini contoh ya. Contohnya sudah diketahui bahwa ini operasinya ini ya. Jadi ini D, E, F, G. Jadi boleh pakai penjumlahan kalau operasinya sudah diketahui dia operasi penjumlahan. Ini kan ada tulisannya penjumlahan gitu. Jadi boleh tidak pakai segitiga lagi. Nah, ini berarti adalah A plus B, A plus D ya, sorry, A plus D, C plus F, D
D plus oh salah nih, harusnya FGH guys, EFGH, karena di sini ABCD sudah nih, karena ini bisa jadi berbeda kan, jadi EFGH berarti ini JKL ya, karena bilangannya bisa jadi berbeda ke 88 nya nih ya. EFGH IJKL. Oke. Berarti di sini EFGH. A ditambah E sama dengan B ditambah F. Kemudian iya ya. C ditambah G. C ditambah G. D ditambah H. Nah, ini matriks lagi kan hasilnya kan. Jadi dia karena bilangan ditambah bilangan adalah bilangan lagi, jadi A plus B, C plus D, salah dulu dong, A plus E ya, karena A plus E, B plus F, C plus G, D plus H ini anggota R, maka A plus E, C plus G, B plus F, D plus H ini anggota M2R. Nah, kalau sudah bisa dibuktikan bahwa dia dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, maka dia terbukti jadi plus adalah operasi biner.